Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Miftahujana dengan NIM 2214201011, Fakultas Kesehatan Prodi S1 Keperawatan 1A di Universitas Ferdokok Bukit Tinggi. Baiklah, kita masuk materi pertama. Pengertian sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Berikut ini ada tipe saraf manusia. Yang pertama itu saraf motorik. Saraf motorik adalah kumpulan saraf di otak, tulang belakang, dan jaringan otot. Yang kedua, saraf sensorik itu saraf sensorik berfungsi untuk menerima rangsangan dan dari luar tubuh yang kemudian disampaikan ke otak. Apa fungsi dari sistem saraf? Ringkasnya, fungsi sistem saraf adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Nah, sistem saraf dan jaringan saraf yang kompleks ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Selanjutnya ada 12 sistem saraf, ada olfaktori, optik, okulomotor, trigeminal, trochlear, abduken, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, hipoglossal, vagus, dan aksesoris. Selanjutnya kita lanjut ke sistem endokrin. Pengertian sistem endokrin, kelenjar endokrin dikenal juga sebagai kelenjar penghasil hormon. Kelenjar ini tersebut di berbagai bagian tubuh dan memiliki peran masing-masing dalam mengatur sistem organ. Kelenjar endokrin bekerja dengan menghasilkan dan mengalirkan hormon secara langsung ke pembuluh darah. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid itu ada hormon tiroksin, berperan dalam proses metabolisme dan pertumbuhan fisik, perkembangan mental. Ada hormon kalsitonin, berfungsi menjaga keseimbangan kalsium dan darah. Hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas. Hormon insulin fungsinya mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot di hati. Glukogen mengubah glikogen menjadi glukosa. Hormon yang dihasilkan kelenjar gonad. Ovarium, gonad pada wanita. Hormon estrogen fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Testis, kelenjar gonad pada pria. Hormonnya testosteron, fungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu perbentukan sperma. Hormon yang dihasilkan kelenjar timus, timopoietin dan timolin. Kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Timosin berfungsi menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Kelenjar endokrin. Nama kelenjar: hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, timus. Selanjutnya sistem reproduksi laki-laki. Itu ada glans, fungsinya tempat keluar urin dan air mani.
Pereskim fungsinya mengeluarkan air seni dan air mani. Epididermis fungsinya mengangkut sperma dan pematangan sperma. Testi fungsinya memproduksi sperma. Penis fungsinya saluran keluarnya air mani. 6. Bulbok gland fungsinya memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas. Vas deferens fungsinya tempat penyimpanan spermatozoa. Sepasang kantong kemih fungsinya menghasilkan cairan yang membentuk air mani. Urinari fungsinya menampung urin yang direproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Uretra membentuk saluran pipa, fungsinya mengalirkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Selanjutnya ke reproduksi wanita. Bagian luarnya ada labia mayora berfungsi melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Labia minora melindungi vagina atau uretra. Klitoris memberikan kenikmatan seksual. Lubang vagina jalan lahir bagian lunak yang mengalirkan lendir dan darah mens. Anus jalan keluarnya feses. Uretra mengeluarkan urin dari kantung kemih. Selaput darah melindungi bukaan vagina dan area sekitarnya selama masa pertumbuhan wanita. Bagian dalam kolon fungsi mencampur chyme dengan enzim pada saluran cerna. Tuba Fallopi tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. Ovari menghasilkan sel telur. Uterus memberi makan dan minum sel telur yang telah dibuahi. Kantung kemih menampung urin yang diproduksi ginjal. Vagina saluran penghubung ke rahim. Anus untuk mengeluarkan feses. Rektum tempat penyimpanan sementara feses. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh. Macam-macam organ perkemihan. 1. Ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10 hingga 12 cm dan tebal 3,5 hingga 5 cm. Terletak di ruang belakang selaput perut tubuh atau bisa disebut dengan retroperitoneum. Sebelah atas ginjal terdiri atas dua, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Fungsi utama dari ginjal adalah menyaring darah. Ginjal juga berfungsi mengatur dan menyaring mineral dari darah. 2. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. 3. Menyaring zat racun. Di sini ada bagian-bagian ginjal, itu ada nefron, renal corpuscle atau bisa disebut dengan sel darah ginjal, renal tubulas ginjal, renal cortex, piramida ginjal, pelvis ginjal, calyces, dan terakhir itu ada hilum. Ureter adalah suatu saluran muskular berbentuk silinder atau pipa yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Fungsi ureter adalah meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang berbentuk seperti kantung dan terletak di panggul di uretra. Panjang uretra pria antara 15 sampai 20 cm dan untuk keperluan deskriptif terbagi atas 3 bagian. 1. Pars prostatica, pars membranacea, pars cavernosa atau spongiosa. Proses pembentukan urin. 1. Penyaringan darah. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah. 2. Penyerapan kembali atau bisa disebut dengan reabsorpsi.
3. Pengumpulan atau agmentasi. Urin sekunder dari tubulus constrictus distal akan turun ke saluran pengumpulan atau tubulus kolektivitas. Keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. 1. Asam. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain, disebut sebagai donor proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain, disebut dengan akseptor proton. Basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Keseimbangan asam basa pada ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil dan mengganti HCO3. Selanjutnya, sistem pernapasan manusia. Pernapasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan mengeluarkan dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Alat pernapasan manusia, rongga hidung, berbagai tempat masuknya ke tenggorokan. Faring mengeluarkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Epiglottis untuk menggegah makanan dan memasukkan ke saluran udara. Trakea menyalurkan udara ke paru. Bronkus untuk menyalurkan udara dan saluran napas. Bronchiolus mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika bernapas. Alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan CO2 di paru-paru. Selanjutnya, muskuloskeletal. Jaringan otot adalah salah satu dari 4 jenis jaringan primer, terutama terdiri dari sel-sel otot yang khususnya untuk berkontraksi. 3 jenis jaringan otot, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. 1. Ciri-ciri otot: kontraksi, menegang, ekstabilitas, elastisitas. 2. Jenis otot. Otot rangka. Otot rangka merupakan bagian terbesar tubuh kita. Fungsi utamanya untuk menggerakkan tubuh. Fungsi otot rangka: menghasilkan gerakan otot pada tempat otot melekat, mempertahankan postur dan posisi tubuh terhadap gaya gravitasi. Ciri otot rangka: bercorak lintang, terdapat pada rangka tubuh, bekerja sesuai kesadaran. Ciri otot polos: berbentuk gelondong, mempunyai inti sel, tidak mempunyai garis melintang. Otot jantung hanya dapat di jantung secara struktural dan fungsional, memiliki kesamaan dengan otot rangka dan otot polusunit tunggal seperti otot rangka. Otot jantung memperlihatkan serat lintang karena filamen tebal dan tipisnya tersusun sangat terumen, jadinya pola pita yang reguler. Fungsinya untuk memompa drake pembuluh darah untuk sirkulasi ke seluruh tubuh. Fungsi otot jantung: mengatur fungsi jantung, memompa darah keluar dari serambi dan bilik ke pembuluh darah, memeras darah keluar dari jantung untuk pasokan, menyimpan energi dalam bentuk kreatif fosfat. Skeleta adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Bagian kepala terdiri dari 1 tulang kepala belakang, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang dahi, 2 tulang pelipis, 2 tulang tapis, 2 tulang sphenoidal.
tulang wajah, 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang langit-langit, 1 tulang lidah, 2 tulang air mata, 2 tulang rongga mata. Tulang dada, manubrium stemi, corpus stemi, processus kyphoideus. Tulang rusuk, 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 tulang gelang panggul, 2 tulang duduk, 2 tulang kemaluan, 2 tulang panggul. Tulang belakang, 7 ruas tulang leher. Jaringan penyambung, 1 sendi. Sendi atau artikulasi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pertemuan antara 2 atau berapa tulang kerangka untuk memudahkan terjadinya gerakan. 2 ligamen, 3 tendon. Pembuluh darah sistematik disebut juga dengan aorta descendens, terbagi 2, pars thoracalis, pars abdominalis. Sistem peredaran darah vertikuler kanan berkontraksi hingga darah dipompa ke paru-paru melewati arteri pulmonaris. Arteri pulmonaris melanjutkan darah ke kapiler paru-paru kiri dan kanan. Fungsi darah, penghantar oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh dan jaringan. Pembentukan agen pembekuan darah, mengendalikan stabilitas suhu tubuh sebagai alat pertahanan tubuh untuk melawan infeksi, pengangkat hasil metabolisme menuju ginjal dan hati. Plasma darah merupakan komponen terbanyak pada whole blood yang memenuhi hampir separuh dari penyusunnya, yang tersusun atas berbagai komponen meliputi air 92% dan 8% sisanya terdiri atas glukosa, lemak, protein, vitamin, hormon, enzim, antibodi, karbon dioksida, dan mineral lainnya. Pembuluh darah, 1 arteri pembuluh darah dengan tekanan darah tinggi, vena tekanan darah rendah, kapiler pembuluh darah kecil, pembuluh darah yang keluar dari jantung disebut arteri, sedangkan pembuluh darah yang mengalir kembali ke jantung disebut vena. Baiklah, terakhir sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah. Baiklah, yang terakhir, bagian proses anatologi makanan dalam sistem pencernaan. Makanan masuk melalui mulut dan mengalami proses ingesti dan mastikasi. Makanan melewati kerongkongan menuju lambung yang disebut proses deglutisi. Makanan masuk ke dalam lambung dan dicerna disebut sebagai digesti. Selanjutnya makanan masuk ke dalam usus halus dan disebut proses absorpsi. Sisa makanan masuk ke dalam usus besar untuk mengurangi kadar air dan proses pembentukan feses. Feses yang keluar melalui anus yang disebut proses defekasi. Baiklah, sekian dari 10 materi yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.